Bapa, kami berterima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih Bapa kalau Kau berikan kepada kami kesempatan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Terutama Tuhan di dalam kami mempelajari firman-Mu. Kami bersyukur kalau makin hari kami makin boleh mengerti Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, agar apa yang kami mengerti kami ingin untuk mempraktekannya. So itu Lord, bantu kami Tuhan di dalam kami bisa melihat apa yang Kau tunjukkan kepada kami. Seperti Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang Dia lakukan, Dia hanya melihat Bapa lakukan. Sebab itu Bapa berikan kepada kami semua satu persatu kesensitifan, hati yang sensitif, hati yang bisa fokus kepada-Mu Lord, sehingga kami bisa mendengarkan apa yang Kau katakan, kami bisa melihat apa yang Kau tunjukkan, kami boleh merasakan apa yang Kau ingin kami rasakan, kami juga boleh fokus Tuhan iman kami untuk melaksanakan accomplishing apa yang Kau ingin kami accomplish. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam kami belajar, Kau pasti memberikan kepada kami keberanian, kekuatan, boldness, dan Kau juga berikan pada kami your grace, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Dan kami serahkan selanjutnya di dalam pimpinan-Mu. Kami minta Roh Kudus, Engkau yang bertahta di tempat ini. Kami minta Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, sehingga kami boleh bertindak, melakukan apa yang sudah Kau rencanakan. Thank you Lord, guide us Lord, guide us Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan. Tapi sebelum itu pasiennya belum datang sini. Ini mau jadi pasien tadi. Pertama gue pengen sakit. Nah, di sini jadi kalau kita waktu Minggu saya tanyakan mengenai bagaimana iman bertumbuh, nggak ada yang bisa jawab. Nah sekarang gimana? Sekarang kalau saya mau ini kan kasih pertanyaan ini kepada kalian semua, bagaimana iman itu bisa terjadi di dalam diri kita? Ingat nggak prosesnya? Praktekin. Proses terjadinya dulu. Sebelum proses Conscious atau subconscious figure. Kemarin ada yang jawab segitu banyaknya. Ya, that is the way kita dapatkan firman. Kita mesti mengerti, tangkap revelation yang dari Tuhan itu, masuk ke dalam conscious kita. Nah, dari situ kita cuma mengerti kan. Jangan puas sampai di situ. Nah, kebanyakan orang Kristen puas cuma sampai situ. Kita digest lagi sampai masuk ke dalam pre-conscious kita. Nah, di situ kita bisa memorize apa yang kita mengerti, dari mana, segala macam. Ilustrasinya apa dari Bible-nya apa, kita bisa. Belum selesai, kita mesti digest lagi sampai kita bisa bayangkan, kita renungkan, dan at that moment kalau bisa dapat revelation dari Tuhan untuk bagaimana Tuhan ini, sehingga itu masuk ke dalam hati, ke dalam yang disebut subconscious, itu dalam hati. Setelah itu masuk ke situ baru timbul iman. Iman baru dihasilkan di situ. Sebelum itu sampai ke sini belum jadi iman, barusan pengetahuan, barusan kita memorize. Tetapi sesudah sampai di sini baru menjadi iman. Nah, Tuhan berkata di firman-Nya Amsal 40 bahwa from the abundance of your heart shall flow, kehidupan itu. Jadi itulah sebabnya harus sampai masuk dan ambil waktu untuk masukkan itu. Jadi Cincin masuk kan? Ya. Saya panggil. Iya nanti ya, nggak apa-apa dah. Jadi kita ini nanti kita akan belajar praktek karena teori saya kira sudah waktu di sana ya, belajar sudah berkali-kali ya. Mungkin saya ulangi lagi kalian udah dengar. Tapi ayo prakteknya bagaimana? Nah saya sendiri belum pernah mempraktekkan sama-sama murid-murid, belum pernah. Tapi saya bilang ayolah nggak apa-apa lah, let us learn. Pertama-tama kalau saya pribadi
Yang saya lakukan adalah kalau saya mau mendoakan seseorang, biasanya kalau saya punya waktu itu saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, how do you want me to, apa yang Tuhan mau lakukan gitu, melalui kepada orang ini, apa yang Tuhan mau lakukan. Itu yang saya selalu tanya sama Tuhan dulu, ada fellowship dengan Tuhan, dan kita mesti sadari bahwa yang akan melakukan itu adalah Roh Kudus. Ya, kita ini cuma alat. Kita ini cuma alat Tuhan, di mana Tuhan akan memakai kita, tangan kita, mulut bibir kita. Jadi nomor satu, kita mesti jangan self-conscious. Nah ini take time untuk nggak self-conscious. Terutama apalagi kalau doakan orang di depan orang, gitu kan? Kita ditonton orang lihat apakah gimana gitu kan? Jadi kita udah pikiran gimana kalau nggak sungguh gimana, itu macam-macam. Nah itu obstacle yang paling besar. Kalau kita udah ada pikiran yang seperti itu, kita itu indirectly ya, kalau kita mikir gitu, indirectly kita ini sudah lebih mencari honor daripada manusia dibandingkan dengan honor dari Tuhan. Sebab kita mind conscious pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu yang kita mesti buang. Nah, latihan untuk ngebuang itu juga makan waktu. Itu oke, mungkin nggak akan instantly kita bisa praktekkan itu semua, tapi itu oke. Nanti kita setelah kita doakan, nanti kita duduk lagi, kalian bisa ngomong, my problem di mana, gitu, Kita sudah belajar, yang menghalangi itu adalah, yang menghalangi iman kita adalah unbelief, ya, unbelief. Kemudian apa lagi? Takut. Apa lagi? Ragu-ragu. Ragu-ragu, bimbang. Makanya kalau kalian perhatikan pelajaran yang saya berikan pertama itu adalah mengenai perkara the sovereignty of God. Kalau kita pengertian the sovereignty of God-nya sudah salah, yang kita pikir God dan Tuhan yang kasih sakit, udah kita akan sudah nggak punya foundation, kita udah salah. Gitu. Jadi bagaimana saya pikir kita bisa doa, bisa yakin bahwa ini akan terjadi karena kita udah salah berdiri di tempat yang salah. Tapi kalau kita udah tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah kesembuhan. Beloved, above all things, I want you to prosper and be in health, as your soul prosper. Itu ada di dalam 2 Yohanes 3. 2 Yohanes 3. 2 Yohanes 1. Bahwa dia di dalam situ bilang, Beloved, above all things, I want you to prosper and be in health, as your soul prosper. Nah, selama ini yang saya berikan to prosper your soul. Ini ya, semua teori itu adalah to prosper your soul dulu. Sampai soul kalian itu dipenuhi sama firman Tuhan, dipenuhi oleh janji-janji Tuhan, dipenuhi oleh pengetahuan apa yang Tuhan kehendaki kamu punyai. Nah, Tuhan ingin kamu sembuh, itulah sebabnya dia sudah dicambuk di kayu salib. Ya, Tuhan ingin kita prosper. Ya. Makanya Tuhan berkata, aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan pada kamu hidup yang berkelimpahan. Nah, jadi prosper itu di dalam segala area, bukan cuma duit aja. Duit juga kalau mau, duit bisa dapat prosper, tetapi bukan cuma duit. Kita prosper di dalam abundant, di dalam joy, abundant di dalam peace, abundant di dalam hikmah, abundant. Nah, jadi hidup yang berkelimpahan. Nah, jadi kalau kita lacking of anything, kita harus tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan. Di abundant life itu sudah disediakan. Tinggal kita declare, kita ambil. Nah, pakai iman kita untuk ambil itu. Nah, jadi kita sudah jiwa kita sekarang sudah di-feed, di-fed by firman Tuhan, mengerti, punya pengertian. Tuhan berkata, you shall know the truth and the truth shall set you free. Tuhan berkata bahwa my people are destroyed because of lack of knowledge. Gitu. Nah, sebab itu knowledge diberikan pada kita dulu. Nah, setelah knowledge itu kita punyai, kita tahu, kita stand on the word of God. Ya, kita tahu di mana kita berdiri. Jadi kita enggak melawan firman Tuhan, kita enggak against the word of God. Kita berdiri di atas firman Tuhan. Nah, setelah itu pada waktu kita melakukannya, kita fokus kepada Dia. Iman kita itu kita taruh kepada Yesus. Jangan gimana ya, sembuh nggak ya sembuh. Nah, kalau kita bilang sembuh nggak sembuh itu karena kita
mengandalkan diri kita untuk menyembuhkan. It's not us. It's not us. The Spirit of God will use us gitu. Nah sekarang kita ini cuma bisa nggak jadi the channel of that healing dari Tuhan itu, bisa nggak kita mengalirkan? Nah aliran ini melalui iman. Ya. Kalau kita pakai iman kita dan iman kita ini pure, it's not about big atau small iman kita, tapi perkara apakah iman kita pure atau mix dengan segala macam unbelief, keraguan, nah itu. Jadi itu yang kita mau coba praktekkan. Nah nanti kalau kita sudah doakan, ya, setelah itu kita akan diskusi lagi. What is in your heart? Oke. Nah kita jujur. Nanti di situ kita bisa saling menolong gitu ya. Kalau misalnya si Melanie obstacle-nya ini, tapi si Tim enggak. Tim bisa overcome itu, tapi yang ini nggak bisa. Mungkin Lisa lain lagi. Jadi kita belajar praktek tuh, saya kepengen di situ. Dari firman yang kita ketahui, kemudian kita akan praktekkan firman itu. Ayo, jadi jangan lama-lama supaya kita bisa ini. Oke, Rini, masuk kita. Pertama-tama nanti Rini akan describe yang dia sedang derita ini apa sekarang. Oke. Biar kalian tahu description-nya sampai jelas. Ya, supaya dengan makin jelas tuh kita itu makin macam-macam deh di pikiran kita. Tapi it's okay, it's practical. Prakteknya gitu. Jadi Rini bakal ceritakan dulu. Nah sebelumnya kan Rini kan ada di kelas kita juga. Jadi Rini udah dengarkan semua ini anyway ya. Jadi saya nggak usah explain apa-apa sama Rini karena Rini udah tahu dan Rini udah beriman sama-sama kita. Nah, kalau Rini itu orang asing, saya mesti explain dulu sama Rini. Ya, saya terangin dulu firman Tuhan, janji Tuhan apa-apa supaya Rini dapat firmannya dan kemudian ada iman dari Rini, rise up. Nah, kemudian kita lakukan. Tapi sekarang Rini udah dengar semuanya, jadi Rini sudah beriman. Rini yang volunteer, saya mau. Nah, sekarang saya kepengen coba Rini explain sama semua ini. Apa yang kamu derita sehingga semua bisa ngerti dan semua bisa bayangin. Oke, saya didiagnos setelah di X-ray kalau itu tulang yang paling bawah itu ada 5 ruas. Terus ruas yang paling bawah, yang kelima, sama yang nggak tahu itu apa tulang panggul, disebut L5S1, sciatic. Itu istilahnya orang Indonesia urat kecepit. Jadi mungkin itu karena kepencet, urat kecepit, jadi itu yang saya bayangin. Terus pain-nya itu bisa sampai ke bawah. Jadi yang last year itu saya cuma kena di back, saya nggak terasa sakit, tapi di pantat sini di bagian dalam sampai ke sini. Jadi kayak ketarik itu memang. Kalau sudah sakit, saya nggak bisa even duduk. Jadi kalau duduk itu sakit sekali. Terus berjalan juga kadang sakit. Kalau lagi kumat. Terus waktu itu saya dipijit, ditarik di akupuncture, is better. Tapi setelah saya akhirnya mengerti, saya belajar penyakit saya itu apa. Saya pikir kan orang pegel atau kesleo atau apa gitu, terus udah dipijit sembuh gitu. Ternyata saya find out bahwa sebetulnya tidak bisa sembuh kembali seperti semula. Nah jadi saya saking desperate-nya ya, saya cuma tahu satu, kalau sampai sembuh dan saya maunya sembuh itu sembuh total yang sudah miracle gitu. Nah terus barusan ini saya nggak tahu kenapa kumat, mungkin karena yang saya ingat saya terakhir itu kayak bawa tas, di dalamnya itu ternyata saya lupa keluarin, saya ke Walmart, di dalam tuh ada iPad yang gede itu, iPad mini, ada telepon mungkin ada 2 gitu loh, bekas saya bawa kemana, mungkin saya tuh plannya mau pulang langsung. Terus jadi barang itu sudah saya siapin di tas, maksudnya kalau pulang masuk ini, ternyata saya mampir di Walmart, jadi itu saya bawa gitu, saya kerasa berat. Jadi tapi ya nggak tahu karena itu atau enggak, maksudnya berat ya, saya nggak jalan lama juga, tapi itu gradually saya besoknya mulai kerasa something gitu. Sampai akhirnya hari itu hari Sabtu pagi masih oke, walaupun saya kerasa something. Waktu Jumat itu ada self group, makanya saya nggak datang karena saya pikir saya mending lay down. Jadi saya setiap kali pulang kerja sejak tahun yang lalu itu saya selalu lay down, karena katanya kalau orang duduk atau berdiri itu kan menyangga gini, jadi sakit, makanya pasti berat badan. Makanya orang tuh ada yang alatnya namanya converter di balik kayak begituan itu supaya mengurangi
itu tekanannya itu kayak gitu pressure. Jadi terus jadi saya pikir hari Jumat itu saya lay down, tapi ya saya udah tidur di bawah. Jadi karena saya yang kapan hari saya tidur di atas masih bisa, sekarang saya udah nggak bisa tidur di kasur, jadi kesakitan sekali. Terus sakitnya itu yang terakhir, kalau bisa bayangin itu sampai kalau mau duduk kencing, itu saya nggak bisa kencing, karena nggak bisa duduk itu sakitnya setengah mati. Jadi saya nahan sakit itu, kalau udah nahan sakit ya nggak bisa kencing, saya harus relax. Untuk supaya relax itu nggak bisa, sampai saya posisi gimana saya pegang kanan kiri nggak bisa, sampai kayak gitu sakitnya. Sampai saya itu tahun lalu saya bilang kalau saya disuruh hidup kayak gini saya nggak mau, saya benar mati karena sakitnya mati. Kalau lagi kupat itu sakitnya mati. Jadi makanya saya tetap ngarepin cuma satu miracle. Nah, jadi akhirnya yang terakhir ini saya juga nggak tahu kenapa, pokoknya ya kumatnya mungkin gara-gara itu gitu, tapi saya nggak ngangkat sampai yang berat sekali. Tapi ya itu sakit gitu, terus sekarang sakitnya lain. Sampai sudah di bawah sini sama di telapak kaki itu kayak ditusukin jarum. Jadi waktu sakit saya nggak bisa berdiri. Kalau berdiri gini kayak jarum banyak sekali di telapak kaki semuanya. Nah sampai sekarang pun hari ini saya masih terasa sakit di sini sama di bawah itu mending sudah. Jadi telapak kaki saya sudah tinggal yang bagian luar tapi kayak orang nam gitu. Jadi kayak orang kesemutan gitu. Terus kalau drive pun sudah saya posisi gimana pun, pokoknya sampai saya ganjel sampai gitu. Kalau saya drive sekarang terasa di sininya nggak enak gitu, kayak orang keparit gitu. So saya cuma percaya kalau, makanya saya ngarepin miracle. Kalau nggak miracle tuh tidak mungkin nggak sakit lagi. Ya, dengar semuanya itu. Ya. Oke. Percaya bisa sembuh? Percaya dong. Jadi, dengan yang cuma satu. Amin, percaya. Rindinya mesti percaya juga, right? Iya, ini juga percaya, makanya dia mau ada di sini. Oke, percaya bisa sembuh? Amin. Oke. Nah, kita akan, ayo saudara yang mau akan maju ke depan. Kita akan sama-sama, ayo. Ini duduk aja dulu. Kalau yang takut, kalau yang nggak percaya, nggak usah maju. Tapi kalau yang percaya, nah kalau dia enaknya duduk, terserah. Kamu mau duduk? Ya kayak situ dulu. Ya, nggak apa-apa. Mau lihat dulu boleh, mau ini juga nggak apa-apa. Ya, nah, mari kita. Jadi udah janji dong kalau sembuh dia memberkati di depan. Oh, pasti. Udah janji. Nah, ya sekarang gini ya, kita akan sama-sama coba fokus kepada Tuhan. Oke, sebelum kita doakan itu, kita tadi kan coba kalau ya ini ya, yang pertama. Tadi kan Rini share, oke. Pada waktu Rini share, kebanyakan kita itu mendengarkan apa yang dia ini kan. Lama-lama kan hati kita, emosi kita terbawa kan. Dia nangis kan kita ada sebagian juga rasanya ini sekali. Nah, pada saat seperti itu, that is kadang-kadang bisa either iman kita jadi di-stir up, kasihan bener, Tuhan saya sembuhkan gitu kan. Tapi ada yang jadi kita terpaku sama emosi, akhirnya kita ini nggak sure. Oke. Waduh, sampai kayak gitu sakitnya ya. Waduh, udah berapa lama ya? Nah, sekarang untuk itu mari kita gini. Sekarang ini kita learn untuk Bisa tambahin. ya. Maksudnya itu kalau sampai ini sekarang saya itu pokoknya nggak bisa lari, nggak boleh lari, nggak boleh kayak lompat sampai itunya, karena itu bakal ya. Pokoknya nggak boleh bounce. Nggak boleh bounce. Jadi kayak ski, kayak olahraga yang kayak begituan yang bisa bounce itu nggak bisa ya. Itu yang saya nggak mau, makanya saya bilang kalau saya sembuh saya mau Pasti balik sembuh. seperti semula ya. Itu yang saya mau, kesembuhan kayak gitu. Ya. Nah, jadi yang kita mau sekarang sudah dengar ke kondisinya si Rini. Yang kita mau sekarang ini, mari kita fokus ke Tuhan. Gitu. Semua fokus ke Tuhan. Dan pada saat kita ini mau kita worship, mau kita saya sih lebih banyak kalau ini speaking in tongue.
Kalau kalian bisa speaking in tongue, ya, mari kita ambil waktu untuk itu dan izinkan Tuhan itu berbicara kepada kita sehingga kita ini fokusnya cuma sama Tuhan dan kita ini menerima assignment yang dari Tuhan yang kalian masing-masing disuruh Pak pada waktu doakan ini. Apa yang harus kalian declare, apa yang harus kalian ini kan whatever yang Tuhan suruh, do it, gitu. Ya jadi tiap orang mungkin beda-beda, itu okay, don't worry. Nah, mari kita just worship Tuhan aja dulu semuanya, you know. Atau ada yang tahu lagu ini? You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You send your word and heal my disease. You are the God, my healer. Fokus ke Tuhan. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Pokoknya merasa dapat sesuatu dari Tuhan, silakan do something. Yang ini pernah nggak menyimpan sakit hati yang luar biasa yang tidak tahu terjadi kapan dan tidak tahu saya sama siapa, tapi sakit hati itu kamu simpan in such a way and pernah nggak ada keinginan untuk mengampuni atau kamu prefer because begitu sakitnya kamu prefer untuk kamu simpan because kamu memang ada mungkin sakit, ada orang yang melukai kamu in such a way begitu dalamnya Tuhan bilang kita harus riliskan pengampunan.
should be, if there is, harus rilis pengampunan itu. I know kalau ada, I know it's so hard. Ini banyak, tapi ya, saya udah berdoa, but I don't know what. Pernah biasa Because of this, yes. Rini, you are wonderfully and fearfully made. You have God's DNA in you. He said His DNA, that is the DNA of the Father, the DNA of the Son and the Holy Spirit is in you. You were made perfect. You were made perfect. Perfect and whole. And there is nothing that the enemy can tembus kamu punya your mind and your heart. It's the enemy that is now God is sending His angel to fight for you, Rini. That He is saying that He wants your mind to be pure and only focused to Him. Like in Psalm 62 when you said, truly, truly, my hope is in you and the Lord is my refuge. The Lord is so loving you. The Lord loves you so much. That's why He said that you have His DNA. His DNA is in your blood, in every single centimeter or millimeter of your nerve. And His DNA is in every single ruas-ruas yang ada di dalam tulangmu, di setiap ruas-ruas dan in between kolagen pun Tuhanlah yang menciptakan engkau dan Dia made you perfect. We made you perfect and whole. Father God, we thank you, Lord. We thank you for your word, Lord. We thank you that you have sent your Son 2,000 years ago. And when He said, it is done, it is finished, Lord, that means that you have settled all what the enemy lies right now. Tidak bisa tembus. Apa yang the enemy can lies and put it on her heart and her mind, tidak bisa. Kami mau patahkan semua enemy lies, and semua pain yang ada in her mind and her heart, and the fear tidak ada lagi. There's no dominion in Rini's body. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada dominion lagi. Hey iblis, hey engkau yang menipu Rini, pain, semua engkau tidak berhak. In Jesus' mighty name, because in the entire body from the head to the toe, it's only the Holy Spirit, the Spirit of the living God. The Spirit of the living God is mengalir di dalam badanmu saat ini. Dan apa yang tidak align, apapun yang tidak align, God will align it. God will align it for you. And God will align it such that you will be aligned to the head, the true head. And even your vertebrae, your spine will be aligned to the head. Your vertebrae will be aligned to the head. The true head, which is our Jesus Christ. He is the true head. In Jesus' name, I declare your word will come to pass, Father. In Jesus' name. Shikira akire buku shikiri la lava kashiri ishikiri yukura ba akara di shikiri la halaba ini shukuru ba kishikiri la kishukuru ba ini buku shukuru la iki bushi ira la kishi ira kashukuru biki. Oh Jesus, you have said it is done. It is done. You have been bought in full. You have been bought in full price. Not half, not 3/4, but in full. You have
Nothing. Ishikira Kishi. Irugura. Ishikira. Oh, Kishi. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Kita berkali dari Tuhan, silahkan. Kita semua Ikira lagi. Ubukara shikira. itu masih dikatakan. Saya sangat mengasihi kamu. Oh, amen. Amen. I love you so much. Yes. Yes. Apa itu tidak bersyukur semua dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang salah ini. Semua dalam tangan Tuhan, dalam rancangan kebenaran dalam tangan Tuhan. Amin. Yes. Dia menyatakan bahwa dia mengasihi kamu dengan sangat. Yes. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kamu tidak bernilai, tidak That is berharga, lies in Jesus. usir pikiran itu dari pikiran Yes. kamu. Yes. Yes. Yes, Lord. Karena kau sangat berharga di mata Tuhan. Dari mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, Amin. dalam rancangan Yes. Tuhan tidak ada yang salah. Yes. Semua sempurna. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Ampuni mereka yang mungkin pernah bilang bahwa kamu tidak berharga atau kamu yang tidak bagus seperti apa. Usir pikiran daripada kamu itu. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu siapa Tuhan kita ini. Amen. Bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kamu. Malam ini, Rini, kami berdoa untuk kami semua. Karena Tuhan kita sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan kesehatan pada kita semua. Oh, yes. That is your inheritance. That is your inheritance. Yang menjadi hak kita. Malam ini kami berdoa bersama dengan kuasa yang diberikan Tuhan pada kita semua ini. Kami kita berdoa ini. Segala sakit penyakit di badanmu ini, tulang punggung boleh disembuhkan. Kami usir segala penyakit dari tubuhmu Tuhan. Kami tahu miracle terjadi. Yes, malam ini. Papa healing. Oh, rasakan kasihnya ini. Rasakan kasih Tuhan dalam kamu. Rasakan bagaimana Dia begitu mengasihi kamu, Dia merangkul kamu. Kau sangat berharga di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga. Terima kasih yang mulai dari tulang belakang sampai kakinya. Sempurna. Amin. Sampai mau berdoa, sampai mau dapat dari Tuhan, come on. Just do it, jangan takut, jangan ragu-ragu. Rini, my child, I'm with you wherever you are. Amen. God says that He loves you, He'll take care of you. And whatever knowledge that you have known about your sickness, it is nothing. Perhaps, bilang semua sudah aku tanggung di kayu salib, dan tidak ada lagi. Smile, Rini, karena Tuhan mengasihimu. Tuhan membalutmu, dan Tuhan merasakan apa yang kau rasakan. Ucap syukur. Ucap syukur.
Dan terima kasih Yes, Lord. karena Tuhan telah menanggung segala penderitaan. Amin. Jauh Dan yes, dan. lebih besar dan lebih sakit daripada ini. Engkau telah diberikan iman dan imanmu besar. Engkau telah diberikan keluarga dan keluargamu berhasil dan bersejahtera. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena Tuhan telah menyembuhkan penyakit. Amin. Kami terima ya. Oleh pilur-pilur Tuhan Yesus, Dia telah membasuh engkau. Just smile at me, look at me. Whenever you sleep, whenever you wake up, whenever you drive, whenever you walk with me, talk with me. So that whatever you do, may be His work, whatever you say, may be His word. Believe in me. Do not believe the knowledge of this world. Oh, yes. Do not research on all the sickness that is in this world. But look at me and find me. Because He loves you first, more than anything else. And He knows what you're going through. It's just a phase. It's just a phase, and it's finished. Just what Martha said, it's finished. Done. Because it's done. Paid. It's paid and it's done. And you're healed. In the name of Jesus Christ, you are healed this moment. In the name of Jesus. Thank you, Lord Father. In your name we pray. And we surrender into your hands, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kita sudah dengar dari semua orang yang encourage. Mari kita bersama-sama, mari kita usir penyakit yang ada di dalam diri ini. Kita ucapkan bersama-sama, kita usir untuk saraf yang kejepit, tulang-tulangnya akan diluruskan kembali. Mari kita sama-sama ucapkan. Tulang-tulang kami. We speak all the things. The Bible is emphatic. This life in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Semua yang tadi dikatakan Rini, kamu harus absorb benar-benar bahwa you are God's beloved. Dikasihi Tuhan luar biasa. Kamu harus terima dirimu sendiri seperti Tuhan sudah menerima kamu. Kamu righteous di hadapan Tuhan because of the blood of Jesus. Tuhan sudah terima kamu dan kesembuhan yang dari Tuhan ini terima. Saat ini dari ujung rambut saat ini juga pada Tuhan. Kamu sembuh. Detik ini juga sembuh. Yes, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. I also got, I just got a vision of Luke 15 that the Father is running to you. Even before you're sitting here, He's running to you. Wait, cannot even wait. And He is saying that He is running. While He was still, while Rini was still far away, the Father already saw Rini and He was filled with the compassion for Rini and He ran to His door. Amen. That is such amazing. Luke 15 and 20. That is yours. He said
he's running to you and he's just rushing to you. He wants to hug you. Wow. Praise the Lord. Malam ini semua yang tadi diomong, bayangkan Primi, bayangkan dan lihat Tuhan. Tadi seperti Anu bilang, lihat Tuhan, hanya pandang dia. Dia lagi kasih kamu anugerah. Luar biasa. Wow, yes, yes, Lord. Apa itu Tuhan? That's the blessing yang kita mau take it. Yeah. Take it. Thank you. Efesus 1 ayat 3. We thank you that the Father of Christ Jesus has given you the entire heavenly blessing. It's for you to take. Ya. Just take it and receive it. Kamu worth it. Senyum deh. Jadi kapan bersaksi besok? Ceritain dulu dong, ceritain. Kasihan berikutnya. Oke, ayo kita sekarang evaluate apa yang kita sudah lakukan sama-sama tadi. Oke, apa yang kalian kalau kalian tadi bayangkan kembali waktu di situ, terusnya bagaimana rasanya? Seperti tadi Melanie tanya sama Rini kan mengenai apa ada hurt atau ada bitterness atau apa, ya. And then kedua sama Chen Melanie ngomong juga. Nah sekarang kamu evaluate. Pada waktu kamu berbicara itu, is that you benar-benar ini just evaluate diri kamu. Kamu dapat dari Tuhan memang itu, atau kamu sudah punya di dalam pikiran kamu. Biasanya orang sakit itu karena bitterness misalnya gitu, tau gak sih? Nah itu kita mesti belajar di dalam hal itu supaya kita cuma dia yang tahu, ya, dia yang tahu. Tadi ngomong the same kan, ya gini. Jadi cuma Melanie yang tahu kamu ngomong berdasarkan evaluasi manusia atau dari Tuhan, oke? You don't have to answer. Maksudnya kamu masih ini sendiri. Nah terusnya yang lain itu ada yang diam seperti Delvin diam. Nah itu juga apa? You have evaluate. Kamu pada waktu itu apa yang kamu rasakan? Kamu memang blank, gak dapat apa-apa, atau kamu takut, atau kamu mungkin dapat sesuatu dari Tuhan tapi nggak mau ngomong. I don't know apa gitu. Ini kita mau sama-sama ini supaya kita ini sekarang lihat di mana ininya, di mana lackingnya. Gitu. Saya nih spesialis saya. Saya kalau lagi rame-rame gitu, biasanya kalau saya salah satu dari kalian di situ, saya bukan yang mimpin ya, saya salah satu dari kalian. Saya blank. Saya orangnya blank. Bertanya, dapat dari Tuhan apa? Saya blank, saya nggak tahu apa gitu. Makanya saya bicara, kalau David juga apa, saya David juga diam aja. Jadi saya tipikal orang yang kalau udah kayak gitu tuh saya blank gitu. Nah, kalau iya kayak gitu, yang saya sekarang lagi belajar, saya lagi belajar untuk disensitif sama Tuhan. Dan biasanya kalau banyak orang tuh bingung gitu, mikir dia, dan jadi nggak bisa dengan Tuhan gitu. Nah itu kamu mesti evaluate, why is it because memang yang kamu terganggu sama environment, atau kamu nervous atau apa gitu. Saya itu bertahun-tahun kayak gitu, saya blank, beneran saya blank, saya nggak bisa apa. Ayo apa ya saya nggak ada apa-apa kayak gitu orangnya. Nah jadi kalau saya gitu, otak saya yang jalan gitu, jadi saya terus bikin ini evaluasi dari my own brain gitu. Akhirnya nah itu menghalangi, jadi kita nggak sepertinya yang Tuhan, revolusinya Tuhan mau kasih ke kita tuh nggak tembus gitu, karena pikirannya kitanya udah aktif dengan otaknya saya sendiri, mungkin ini mungkin gitu, ya. Nah jadi itu perlu di dalam latihan, kita perlu nerobos itu semua, dan we have to practice
praktis sampai bisa fokus ke Tuhan untuk bisa dengerin. Nah, saya lihat kayak orang-orang yang biasanya di dalam, yang mungkin di dalam profetik, si Winnie, si Marta gitu, bisa bisa berani. Saya bukan di bagian itu, jadi saya tahu saya perlu lebih banyak lagi belajar untuk bisa sensitif dengan Tuhan. Biasanya saya lebih sensitif kalau saya sendirian. Kalau saya sendirian di rumah, itu saya bisa gitu dengar apa yang Tuhan ngomong. Tapi kalau udah banyak kan gitu, saya jadi kayaknya mungkin banyak ini distraction gitu itu. Nah sekarang jadi coba tadi waktu doakan, ada nggak di antara kalian yang punya feeling takut? Bukan takut apa-apa. Ada doubt gitu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau enggak ini? Bagaimana itu? Masih ada nggak? Kita masih ngaku. Saya masih ada. Jadi saya nggak tahu, waktu di depan tadi saya merasa aneh gitu. Jadi saya nggak bisa, mungkin apa ya? Itu di awal, tapi setelah mulai ini saya bisa mulai ada mungkin apa ya? Ketakutan atau apa gitu. Saya nggak tahu. Ada feeling aneh gitu tadi saya di depan. Makanya saya tadi agak bingung juga gitu, blank gitu. Mungkin juga karena nggak biasa kan, ini bukan pertama kali. Baru belajar. Ya, baru belajar. Lagi belajar kan biasanya memang kita nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan ya. Saya mesti apa. Tapi the most important, kalian semua itu willing, kalian semua itu mau dipakai Tuhan. Dan itu sudah langkah yang bagus sekali. Nah, tinggal melatih. Memang itulah latihan itu yang makan waktu. Makanya Tuhan bilang kan di dalam pokoknya 2 Petrus ayat yang terakhir, pasal yang terakhir itu dibilang bahwa biarlah kamu grow in grace and grow in knowledge. Ada 2 pertumbuhan kan. Grow in knowledge itu cepat seperti pohon kurma, sedangkan grow in grace itu praktikal, prakteknya itu grow in grace. Grow in grace itu seperti pohon aras yang take time. Tapi kalau kalian mau latihan terus, bakal jadi strong, kuat, dan kalian bisa teguh gitu. Nanti you get used to ini bisa lebih cakep melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Nah sekarang ada apa lagi yang kalian rasakan pada waktu ini? Diana, Ya. kalau tadi saya tidak maju ya, karena saya tidak merasa terbeban atau gimana gitu. Dan saya berusaha, walaupun saya duduk sini, saya berusaha untuk fokus di sini, tapi nggak bisa fokus terus. Nggak bisa fokus. Oke. Coba perhatiin. Yang ngebikin nggak fokus apa? Pikirannya kemana-mana atau? Nggak kemana-mana sih. Enggak. Sebenarnya kalau nggak fokus kan Nggak kemana-mana, bisa misalnya bikin kerjaan, bikin ini, bukan. Blank. Ya blank. Beda. Kalau saya kayak tadi itu pertama-tama yang waktu ini itu kan semua kencang tuh. Saya bingung, saya mau doa apa? gitu. Padahal saya udah oh ya, padahal waktu sebelum mulai saya sudah mulai dengan bahasa lidah pelan-pelan gitu. Saya nggak suka kencang-kencang gitu. Tapi begitu orang bunyi-bunyi kencang, saya diam gitu loh. Ya, sampai saya, aduh, kok kencang amat saya sampai jelatin orang saya jadinya gitu. Tapi setelah beberapa waktu gitu, saya setelah Tuhan, saya mau memberkati ini gitu ya. Apa gitu. Jadi biasanya gitu kalau saya berusaha untuk ini gitu ya. Jadi saya berusaha untuk tutup kuping gitu. Jadi tapi ya gitu. Saya gini, yang pertama yang lewat di kepala saya itu yang saya ini gitu loh. Saya kalau udah ketemu saya nggak mau ini lagi. Yang pertama itu gitu loh. Tadi kayak ini tuh tadi saya bilang Tuhan mengasihi ini. Udah waktu cencen itu waktu saya bilang itu juga sama berapa gitu ya. Teksnya untuk sampai ini lagi gitu ya. Nggak tahu gimana saya dapetnya kok ragu-ragu gitu, kata-kata ragu-ragu gitu. Tapi memang kalau brand itu kayaknya bingung loh Johana. Iya. Saya ada di mana gitu. Ya. Iya. Itu latihan. Itu kan perlu latihan. Ya kamu gitu juga Exercise. Ya. Bingung karena suara orang kenceng. Ya, Mungkin juga. kalau mungkin menyambung sedikit yang Hasomfo. Saya pikir sebelum kita mendoakan orang itu penting ada kasih ya. Maksudnya, saya ngerasain itu waktu latihan EBW di LA waktu itu. Jadi saya bilang gimana ya kok orang bisa gitu ya. Kayaknya
nomor satu yang saya lihat tuh dari mereka yang bisa berprofetik atau apa, kamu tuh melihat orang itu yang sedang didoakan dengan kasih seperti mata Tuhan memandang langit. Jadi seperti Tuhan memandang dia. Jadi kita transfer dulu kasih Tuhan itu masuk supaya kita mengasihi orang ini. Sebab kalau udah gak ada beban susah. Jadi kita ngomong gak powerful. Nah itu yang saya sering bilang kadang-kadang mau doain apa, bangsa apa, tapi saya gak ada beban. Saya bilang jadi kayaknya kayak blank gitu loh. Saya ngerasa kosong gitu karena gak punya beban. Iya, jadi yang saya minta tuh kasih Tuhan supaya saya bisa memandang orang itu seperti cara Tuhan memandang dia. Nah itu baru kayaknya tuh kita bisa connect ke Tuhan, bisa fokus gitu apa yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi saya bilang itu ya kayaknya kunci yang pertama mungkin untuk benar fokus itu main kita ke connect ke Tuhan. Kalau enggak kita harus lihat Rini atau Cian-Cian itu seperti Tuhan memandang dia saat ini gitu. Itu benar, itu kuncinya. Kasih. Yang Tuhan bilang bahwa kamu bisa melakukan apa saja. Iya, percuma tanpa kasih. Tidak ada gunanya. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi seperti Rini share di sini. Kalian semua kayaknya gimana mesti tergerak gitu kan. Nah itu sudah membuat kalian tuh kepengen do something gitu ya. If kamu punya power, you wanna do something, tolong dia. Itu kasih Tuhan sudah sikap dalam diri kita. Itu benar, itu modal pertama seharusnya yang kita punya itu. Jadi kita ingat kalau seumpama kita ya sometimes coba sekarang kalau seumpama altar call gitu, orang majunya orang nggak kenal nggak apa gimana sih bisa mengasihi dia ya. Jadi kita dalam of God to flow melalui kita itu. Kita minta kasih Tuhan untuk flow gitu. Ada lagi yang enggak? Kelihatannya sih dia. Kelihatannya sih dia. Tapi aku modelnya agak aneh juga. Ya tapi Ayo sih ada. Iya. Pokoknya tadi itu benar mesti keluar dari ini terbuban, itu akan keluar sendiri ya. Akan keluar sendiri. Tadi saya nggak keluar, tapi memang muncul pada saat muncul langsung nih. Yang doa si A muncul doa si B, terus aku udah dukung. Jadi saya kayak di belakang aja, jadi mendukung. Tapi kalau waktu tadi itu waktu si Chen jadi dukungnya doa. Tapi waktu Rini kayaknya kok pengen pegang. Jadi kalau udah mulai muncul pegang, tapi doa udah semuanya, jadi cuma keluar aja dari diriku aja ya dukung. Ini dukung aja. Nah tapi waktu megang ya itu nggak tahu kalau saya sih nih sekarang aja masih gemeter ya. Aku rasain ya ada aliran, ada suatu aliran di kaki gitu. Ya, harus percaya, tapi memang cuma satu kuncinya tadi itu percaya, ambil, tangkap gitu. Tapi tadi ada yang ngucapin lagi kan, semuanya udah, jadi semua udah konfirmasi udah. Gitu. Hanya terus kan lihat lagi berdoa ini, nah ini dalam ini. Terus kan lihat banyak nangis. Ini Tuhan tuh baik banget, Tuhan itu baik banget. Saya mau kasih ke orang, kalau orang tuh karena saya sama penyakit gemes banget, kalau tapi memang betul harus muncul kayak saya bilang udah pernah kesaksian rumah anak kayak anakku bilang sakit dia punya ini dibilang dokter harus operasi tapi cuma ada muncul tidak sebilah pisau pun membedah tubuh anakku sampai sekarang hidup tidak ada sebilah pisau pun. Jadi itu percaya saya bilang harus nangkep ya, memang harus muncul ada sesuatu. Kalau yang memang muncul yang Tuhan kasih tunjuk sesuatu, pegang langsung, tangkep, pegang, yes, mesti diaminin, ya, kita mesti tegas, pokoknya kemanapun mau dibilang dokter ABC enggak, yang itu yang tadi Tuhan bilang, mesti seperti itu. Nah ini aku yakin banget, orang bilang gini, nanti kalau nggak terjadi, nggak terjadi, Tuhan tuh kasih damai sejahtera, benar nggak Cihana? Mau hilang, damai, mau apapun, damai, pokoknya damai, tapi aku pegang janjinya sembuh, hilang, itu bukan berasal dari kamu. Itu aja, aku sih cuma kayak gitu. Kadang kalau aku ngomong ke orang itu ngomongnya gitu, orang tuh juga agak takut ya kali aku terlalu ngomong. Iya, ngomongnya terlalu orang gemes nih gini. Aduh Jana, jadi memang betul hampir mirip Jana kalau lagi rame-rame, pertama diam aja, enggak ini ya. Hanya memang aku lebih suka dukung ke belakang. Kecuali kalau cepat Tuhan suruh maju, itu langsung aku pegang maju. Tapi kalau enggak tuh saya senang jual. Sorry. Ini kesannya kalau orang diam itu kayak salah itu ya. Enggak, tadi aku bilang. Kesannya kalau saya merasa bahwa kalau yang diam tuh kayak enggak. Itu yang tadi saya mau tanyain kalau diam itu kenapa? Enggak atau takut ngomong atau apa? Karena
supaya kita bisa Iya, perbaiki. kita lagi belajar Nah, kan. itu not necessary. Saya diam terus dari dulu, saya setiap kali itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, Sama saya kita nggak lagi tahu apa-apa, belajar. gitu. Itu oke, kita semua lagi belajar. Kalau nggak dapat apa-apa mending diam daripada Iya. Iya. Iya, daripada ngomong. Ya, yang salah di sini. Kenapa kesannya yang diem yang lain kesannya salah gitu. Kita kan belajar. Itu tadi makanya kayak saya tuh Iya. nggak muncul. Hmm. Kalau di belakang tapi pas pro itu konfirmasi cuma gitu aja. Jadi thank you banget. Amin. Amin. Kalau kamu yang memang kamu mengamini Ya, yang saya cuma mana? ngaminin sih karena Iya. saya memang Kamu aminin bilang. aja, kamu dukung di dalam amin gitu. Ya itu. Nah, kayak orang kayak seumpama kayak Delvin, sebenarnya kalau Delvin bicara kayak gini ini, biasanya orang yang beriman dia mau speak imannya itu orang pikir sombong. Gitu. Buat orang yang nggak ngerti mengenai gitu sombong banget sih, gitu kan? Biasanya gitu kan. Tapi memang kalau orang yang beriman tuh modelnya sebenarnya kayak gitu, yakin gitu. Iya, jadi kita nggak bisa tahan-tahan gitu ya, gimana? Nggak bisa. Kalau iman tuh mesti di-speak sih, mesti dibicarakan, mesti diomong gitu. Jadi kita just lakukan gitu apa yang Tuhan. Dasarnya kalau orang mau ngomong apa biarin aja gitu. Tapi memang asal Davin jangan discourage oleh tantangan-tantangan ini, jangan discourage. Nih, kita tuh gini ya, saya share. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan caranya kita berpikir. Misalnya gini, saya ini gini, lagi dulu waktu saya lagi mau beriman, lagi belajar beriman gitu ya. Nah, Pas Sujo karena orang laki, jadi kan pakai otak gitu kan. Jadi biarpun saya menggebu-gebu kayak apa, dia ternyata kayak, dan saya gregetnya setengah mati. Dan kemudian saya punya conclusion which is wrong. Dia nggak beriman sih, gitu. Bagaimana bisa terjadi? Udah seru dah. That is wrong. That is wrong. Saya bertahun-tahun selalu gitu. Saya marah-marah sama dia, saya kesal sama dia karena saya bilang, kamu nggak beriman sih. Ya makanya jadi nggak bisa terjadi. Padahal sih sampai satu kali Tuhan buka kata, nothing to do with him. Kamu kalau beriman jalan aja, nanti akan terjadi. Dan setelah saya mengerti itu bahwa imannya saya nggak perlu dibantu sama dia, nggak perlu. Kita dikasih sama Tuhan ini kita jalan, declare, jalan aja terus gitu. Nanti kita dan buktinya iya. Setelah saya ngerti gitu. Saya membatasi diri saya sendiri karena saya ngerasa dianya sih nggak beriman sih, kamu sih yang salah, kamu gitu. Sepertinya gitu, padahal enggak. Seperti kamu gitu, doesn't matter si Alif mau ngomong apa, Alif mau ngomong apa, don't worry. Ya, just maju gitu. Apa yang kita ingin maju. Nah, kita yang beriman itu pasti akan dapat tantangan, itu pasti. Nah, tantangan itu adalah the trick of the devil untuk iman kita jadi ambles, gitu teman. Akhirnya kita jadi membatasi, ya susah nih suaminya begitu, susah sih. No, enggak. Kamu sama dirinya percaya, gitu. That's the most important. Udah, jalan aja terus. Dan memang kalau ngomongnya jangan di depan suaminya, gitu. Supaya jangan discourage ya, jangan di attack balik sama perkataan yang negatif. Kalau mau ngomong sama dia, lebih baik udah tahu yang ini nggak percaya, ini jangan ngomong di depan itu. Terus ngomong sama orang yang percayanya aja terus ini gitu. Nah itu, jadi jangan sampai kita jadi lemes gara-gara orang yang nggak percaya, jangan. Itu tetap jalan. Apa yang revelation yang Tuhan udah kasih, jalan. Terusnya saya di situ Tuhan terus ingatkan saya tuh just speaking it. Nah pada waktu saya speaking it itu yang saya lihat, yang saya dapat revelation pada saat itu tuh sepertinya gini. Kita kan everything kita declare, ya hidup dan mati ditentukan oleh mulut kita declare. Nah sebab itu kalau kita doa juga tadi kita doa itu kita ngomong sama Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan beri lakukan, kemudian kita speak to the sick, to the sickness, kita speak kepada whatever yang the pain yang speak. Nah kita ngomong sama apa ini. Nah kita declaring, kita speak out gitu. Karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan, tetapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah kita speak. Nah jadi the power of the confession mulut kita itu powerful. Nah sekarang saya bilang dengan apa yang saya sudah ngerti, apa saya sudah speak semuanya. Kemudian yang Tuhan ingatkan, let the Holy Spirit speak through your mouth.
apa yang Roh Kudus mau. Jadi saya tuh, oh iya ya, speaking in tongue itu, kalau kalian ada yang belum, nanti kita akan ini, orang di misi kita sudah minta, tante anak, ayo baptisan Roh Kudus, kita semua baptisan. Sebab saya nggak, speaking in tongue itu, mulut kita dipakai oleh Roh Kudus to declare apa yang Roh Kudus mau katakan, gitu. Itu yang saya dapat. Pada saat itu yang saya dapat dari revelasi dari Tuhan. Makanya kenapa? Dari dulu dibilang speaking in tongue itu perlu speaking in tongue, tapi kita tuh nggak terlalu ngerti perlunya itu apa. Kadang-kadang kita udah capek kalau udah speaking in tongue, udah 5 menit aja udah capek, soalnya kita nggak ngerti apa-apa, jadi udah capek gitu ya. Akhirnya dia udah tidur gitu, kita kayaknya ngantuk. Tapi kalau kita, memangnya kalau kita nggak ngerti lakukan sesuatu itu, akhirnya boring. Tapi kalau kita makin ngerti, jadi saya waktu itu saya terus pengen waktu itu. Terus saya udah sedia kopi, saya tuh dari bawah bawa kopi, pasti panas-panas taruh sini sama makanannya di sini. Biasanya kan kopi itu menanti kan, cepat diminum kalau nggak dingin kan. Itu benar-benar tempted sekali. Tapi saya bilang enggak, saya udah sampai kelar. Tuhan suruh saya speaking apa sebenarnya. Tuhan kasih tanda sampai saya berhentinya. Saya terus sampai berhenti berapa sejam. Ini udah dingin, udah nggak tahu nggak apa-apa. Saya terus ngomong. Dan saya minta tanda. Pagi itu selalu kan si Zack tuh bangun. Kalau si Zack bangun sudah dia bakal ngecek ngomong dulu. Maksudnya saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang, Tuhan tandanya ya biarin dia tidur kalau dia bangun atau ada apa yang mengganggu saya gitu ya. Saya bilang saya mau terusin sampai Tuhan suruh. Saya terus pikir. Saya nggak boleh bilang, udah sampai, udah sekian kali sudah bilang, ring, telepon ring. Dan telepon ring, saya angkat telepon. Atau si Tina Suyitno. Itu hari Sabtu, nggak tahu robot atau Kamis. Dia bilang, saya mau telepon kamu dari hari Senin. You pray for me. Memang abis saya khotbah minggu itu saya turun, dia langsung datangin saya. Dia bilang, please pray for me. Saya tuh udah batuk berminggu-minggu. Dia bilang, pray for me. Jadi saya oke, saya doakan dia. Udah aja ya, udah doakan udah. Dia bilang dia sembuh, dia sembuh dan dia itu hari Senin tuh udah mau call saya pagi-pagi. Tapi nggak tahu ada apa, jadi nggak kok sampai hari itu. Begitu, saya bilang, dia ngomong gitu, saya bilang Tuhan, apa Tuhan lagi bicara sama saya gitu. Saya tuh udah dalam keadaan down, ini Tuhan, ini si Mark ini gimana gitu. Terus waktu dia itu tuh kayak saya diangkat gitu, Tuhan, are you saying something sama saya gitu ya, melalui ini. Nah saya bilang gini, saya cuma waktu itu yang saya mau share kalian tuh bahwa speaking in tongue is, saya lihat itu really powerful. Sebab mulut kita cuma dipakai to declare what God speaks. Sebetulnya saya melihatnya ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini adalah melalui firman. Tuhan katakan, jadilah terang, terjadi terang, jadilah ini, gitu kan. Nah, sekarang ini kita yang sudah diberi dunia ini sama Tuhan gitu. Nah, kita itu mau declaring firman Tuhan apa melalui berdiri kita. Tapi the Holy Spirit juga kepengen speak through us gitu. Dan saya kemarin waktu saya dapat itu ngebikin saya makin excited gitu. Saya pengen tadinya saya bisa, ya saya bisa 20 menit kalau udah kecapean, aku tenggorokan terus saya pikir karena capek tidur gitu ya. Tapi buat saya dapat revelation yang ini. To me it's a revelation. Saya dapat bahwa the Holy Spirit want to declare apa yang Tuhan mau katakan di dalam dunia ini. He need our mouth to speak it up dalam dunia. Makanya saya bilang saya mau menjadi Allah Tuhan. Saya sering kali dengar hamba-hamba Tuhan yang bilang, doa speaking in tongue, doa speaking in tongue, gini dilihat dari sudut ini dia. Saya sudah, tapi belum ada satupun yang saya bisa nangkep ini. Nah kali ini saya dapat, yang saya dapat itu dari Tuhan itu seperti itu. Yang ini yang saya ngebikin saya itu nggak capek-capek. Kalau saya udah kayak gitu saya nggak capek. Nah saya bilang pada waktu itu salah satunya I want to go there, dia bilang. Saya tuh kalau doain orang saya kepengen sama orangnya, dia bilang gitu. Itu ada word yang dia ngomong gitu. Terus jadi saya pikir, iya ya saya doain itu jauh-jauh. Saya pikir saya jauh, dia ada di sana, saya di sini. Tuhan ingatkan lagi, lagi saya ngomong, ya Tuhan saya tuh gak ada di hospital ya, dia ada di hospital, mungkin saya perasa. Tuhan ingatkan sama saya, kejadian pada waktu dia itu ada di Windsor. Lagi saya digerakkan sama Tuhan terus begini. Saya udah mau ngantuk, udah mau tidur malam itu jam 11 malam. Saya lagi mau doa aja, mau tidur gitu. Saya ingat sih waktu saya tidur di floor.
lagi saya sebaiknya saya lagi nggak enak, saya tidur, tahu di mana dulu. Terus itu anak kemana udah hilang, udah berbulan-bulan hilang. Saya tahu ingat dia speaking in tongues terus, dan saya nggak berhenti karena kayaknya disuruh sama Tuhan, saya nggak berhenti sampai saya selesai itu udah ambil jam 1 pagi. Terus saya harus saya sampai tidur. That night dia dari Windsor, dari kasino di Windsor, dia sudah 2 bulan setengah di sana. Digerakkan, pulang ke Toronto. Dia bilang, dia drive malam itu juga. Dia drive dari Windsor ke Toronto. Sampai di Toronto tuh udah jam berapa tuh, jam 3 pagi tuh. Dia itu ke rumah saya. Ke jalanan saya, nggak tahu sama dia ke jalanan saya. Dia jalan, muter, aduh udah jam segini. Kan dia ngegangguin, dia mau ketok-ketok rumah saya. Dia tuh nggak tahu saya doain dia nggak tahu sama sekali. Dia mau ketok rumah saya, tapi dia udah kemalaman. Terus udah barusan Saturday, nggak tahu kapannya hari apanya itu berapa hari kemudian dia nongol di rumah saya. Dia yang bukain. Hey, where have you been? Kamu udah berbulan-bulan. Ya gitu. I don't know, saya bilang saya udah berbulan setengah di sana. Terus bagaimana? I don't know. Tahu-tahu saya satu hari tiba-tiba pulang ke Toronto. Terus dia bilang, when was that? Kenapa? Kapan? Jadi mau kapan? Saturday. Exactly, that is when my mom she was praying for you. That night she was praying for you. Tuhan ingatkan itu sama saya. Nah, terus kasih Windsor saja, distance Windsor saja, dijangkau sama ini. Saya bilang, apalagi ini Sunnybrook Hospital. Sunnybrook masih di sini. Saya bilang, yang gitu pengalaman sama Tuhan kayak gitu buat saya itu menguatkan gitu. Tuhan jawab gitu. Jadi saya bilang, this is the thing yang kita semakin kita mau gitu sama Tuhan tolong saya kok kayak gini, ini gimana? Tuhan tuh jawab. Tuhan menghibur kita, Tuhan jawablah kita gitu. Ya saya cuma mau share mengenai speaking in tongues itu, nggak ada batasnya. Jadi declaring apa yang Tuhan mau terjadi di dalam dunia ini. Itu. Ada question lagi? Soal yang tadi si Delvin cerita itu, Ciara itu kan pernah ngomong, maksudnya tadi juga kalau yang nggak percaya. Jadi kalau orang doa yang nggak percaya, kalau itu bisa membebani. Sekarang kalau kasusnya, kalau yang didoain percaya, tapi ada yang itu nggak bisa diapa-apain, anaknya sama suaminya. So itu membebani atau gimana? Dikasih tahu, jangan mikirin nah itu yang jangan sampai dipengaruhi sama ininya mereka gitu, ketidakpercayaan mereka gitu. Gak apa-apa, jadi pokoknya don't limit God. Karena kita memang ada ayat yang bilang gitu, karena God said orang yang percaya makanya gini-gini itu ada. Tapi di Bethesda juga ada yang sembuh di Bethesda juga, karena Tuhan berkata begini, hai Korazin sama Bethesda, kalau Sodom itu melihat miracle yang terjadi di kamu, mereka udah bertobat. Jadi berarti ada miracle terjadi di Bethesda juga. Ya, bilang begini. Biarpun Nazaret, dari Nazaret Tuhan tidak bisa, tapi kecuali beberapa orang yang disembuhkan, ada yang disembuhkan. Jadi itu sih saya cuma kasih garis besarnya unbelief itu bisa menghambat itu. Tapi jangan dijadikan patokan kayak suatu doktrin. Jadi kalau ada unbelief nggak bakal sembuh. Jangan. Kita jangan diikat oleh itu, jangan. Gitu. Kalau kita lihat firman Tuhan, jangan itu. Kebenaran Tuhan ya kebenaran Tuhan tetap. Kita just pegang kebenaran Tuhan itu. Cuma secara general, kalau kita dikelilingi unbelief, ya kita juga mesti be smart gitu. Jangan ngomong di depan unbelief. Jadi gitu aja, maksud saya gitu. Tapi kitanya jangan jadi di mana kita turun dan unbelief sih tidak sembuh. No, jangan sembuh Tuhan. Gitu. Ya saya cuma lagi nanya Tuhan melalui semua ini, bukannya kita ini bagaimana. Saya bilang kita di dalam berjalan mempraktekkan ini ada proses.
Yang kita mesti, kalau sampai sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita tanya lagi sama Tuhan, apa Tuhan, gimana? Mistake-nya atau kurangnya atau apanya. Tapi Tuhan nggak pernah salah. There must be kita yang something yang kita missing atau kita bagaimana, I don't know. Kadang-kadang juga kita menipu diri kita sendiri, kadang-kadang kita nggak tahu in the back of our head itu apa. Kadang-kadang kita pikir di sini begini, tapi di belakangnya ada something else. Nah itu kan yang mungkin kita perlu koreksi juga. Kalau orang bisa sakit sampai bagaimana dan must be ada something yang dia doing wrong di dalam badannya dia, di dalam dia makan, di dalam dia nggak take care badannya, dia sampai nggak bikin dia sampai deteriorate sampai bagaimana, kan kesalahannya dia juga gitu. Ada mistake di dalam ini kita, di dalam dia juga. Jangan ini ke Tuhan, jangan semuanya itu responsibility-nya Tuhan yang cabut dia, why gitu. Ya kalau saya itu dari Mazmur 90 yang Tuhan berkata umur manusia tuh 70 tahun. Boleh tanya, dulu kita pernah belajar kalau deliverance, kita mesti mendoakan diri kita untuk dibungkus darah Kristus supaya nggak ketepak. Tapi sekarang kalau doa kesembuhan pada orang, apakah itu perlu kita juga mendoakan untuk keselamatan keluarga dibungkus oleh darah Kristus kita sendiri? Nggak ada salahnya sih. Itu semuanya gini ya. Saya notice-nya gini. Saya punya temannya Pastor Jo yang pergi sama ke Jerman itu. Yang lagi itu kesini, dia itu benar-benar namanya percaya Tuhannya tuh ekstrimnya sampai gini. Dia sih nggak percaya sama sekali iblis bisa touch dia gitu, tau nggak sih? Itu keyakinan di dalam dia itu begitu yakin. Jadi dia itu orang gila dibawa ke rumahnya dia, main sama anaknya dia doa deliverance orang gila yang gilanya dia bilang cari orang gila itu. Jadi dia cari orang gila yang benar-benar gila, bawa ke rumah dia, karena dia tadinya mau masuk Muslim, saya bercerita dia mau masuk Muslim, orang Chinese, dia mau masuk Muslim karena dia benci sama orang Kristen hipokrit. Nah, jadi dia bilang agama cuma di dunia cuma dua, Kristen atau Islam. Nah dia bilang Kristen hipokrit, ya saya pilih Islam. Jadi dia belajar Islam, belajar Al-Quran. Pada waktu dia belajar Al-Quran, dia benar-benar belajar. Dia tuh bilang, saya tuh nggak takut apa-apa. Yang saya takut cuma satu, neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Pada waktu dia baca Al-Quran, di Al-Quran dia bilang, yang megang kunci akhirat itu Isa Al-Masih. Iya, ada deh. Dia bilang, wah, ya ini yang mesti saya ikut. Yang megang kunci. Dia terus jadi orang Kristen. Begitu dia terima Yesus, dia benar-benar terima Yesus. Terus dia mulai baca Alkitab. Di Markus dibilang bahwa orang yang percaya Tuhan dan dibaptis, dia akan memegang ular dan ini dia akan berbahasa lidah, bahasa asing, dan dia akan mengusir setan-setan, dan dia ada 4 hal di situ, tanda-tanda yang. Terus dia bilang, oke, kalau saya pergi nyembuhkan orang sakit, kalau orang sakitnya nggak sembuh gimana? Jadi dia bilang nggak mau. Kalau ini dia bilang kalau saya bahasa lidah, apa tuh bahasa lidah, saya nggak ngerti dulu bahasa, nggak mau. Terus satunya apa lagi? Terus ini nggak mau. Satu-satunya kamu akan mengusir setan. Setan itu ini aja saya mau coba. Kalau pilih, dia tinggalnya di Jatibarang. Terus dia bilang di Jatibarang, terus rumahnya itu di depan rumah cousin saya. Jadi saya tahu di sini rumah cousin saya, dia rumahnya di situ seberang jalan. Itu jalan itu namanya jalan pasar. Jadi banyak orang dagangan di pinggir jalan gitu. Dia nyuruh tukang beca, Mang, sini, cari orang gila. Cari orang gila. Bukannya asal gila, gila. Oh, benar cari tukang beca. Orang gila dibawa ke sana. Ditangkap sama dia dalam nama Yesus. Keluar setannya. Dia jadi benar. Benar ya? Benar kebetulan. Cari orang gila. Dicari mereka, ditekin. Terus dia terus loh, dia mau buktikan benar enggak gitu. Sampai akhirnya ada orang gila yang dibawa ke rumah dia tuh enggak sembuh gitu, masih ini. Jadi disuruh nginep di rumah dia, rumahnya memang jaga sekali. Saya pernah masuk di rumahnya dia. Disuruh di rumahnya dia, anaknya masih kecil-kecil main sama orang gila. Nginep di rumahnya dia berhari-hari, main sama orang gila. Nah, dia di dalam dia itu percaya Tuhan tuh nggak ada kuasa kegelapan yang bisa touch dia.
gitu dong. Dia sudah to that faith. Nah, orang yang sudah faith kayak gitu, ya dia nggak perlu bungkus darah Yesus segala macam. Dia udah tahu nggak akan ada. Dia udah tahu dia udah dibungkus dengan darah Yesus. Jadi nggak perlu dia. Tapi kalau saya suggest gitu ya, kayak kita misalnya ke hospital, nah, sepeda, kapal bisa pada berat uji sini. Apalagi kalau bawa anak kecil tuh. Saya pernah baca di dalam satu Alkitab kalau nggak salah buku placebo. Saya pernah baca buku placebo. Buku placebo bilang itu seorang army yang yang sakit mati di hospital. Nah, lagi dia mati itu dia ngelihat rohnya dia. Nah, nanti dia hidup lagi. Jadi dia hidup lagi terus nulis buku placebo itu. Nah, pada waktu dia bangkit itu rohnya, waktu di rohnya dia tuh di hospital kan. Dia bilang bahwa so many spirit of death, spirit of death. Jadi di situ kalau saya tahu yang gitu, jadi we better yang tadi ngomong bungkus diri kita dengan darah Yesus, anak kita bungkus dengan darah Yesus. Karena jadi kita udah tahu kita ada protection gitu ya. Jadi yang saya ceritakan itu teman-temannya si Pastor Joy itu tapi orangnya sampai sembuh, orang gila gitu sampai sembuh, sampai dia itu orang-orang tahu itu kan jadi barang tuh kampung, orang semua tahu dia itu nyembuhkan orang sakit, dia itu sampai dia bilang gini, tahu nggak? Saya bangun pagi-pagi jam 4.30 pagi. Begitu buka pintu kaget, orang geletakan di situ nungguin dia untuk disembuhkan. Geletakan di situ semua. Terus mereka, ya sembuh. Dia ketakutan. Saya tuh bukan Tuhan, saya bukan Tuhan, saya bukan dukun, saya bukan Tuhan. Jangan kesini dikusir-kusir sama dia. Tapi itu orang dan Tuhan lakukan keajaiban dari dia luar biasa. Sampai ada wanita ya sakit di Bandung, masuk Boromeus di Bandung. Anaknya yang sakit, anaknya sakit sampai nggak bisa sembuh-sembuh, sampai dokter dibawa ke dalam, dia sampai orang Muslim, dia bilang Gusti Allah, dia bilang gitu, saya pengen anaknya sembuh, dia doa gitu, terus ada suara di kuping dia, pergi ke toko simpati di Bandung loh, toko simpati itu di mana? Enggak tahu somehow dia ketemu orang di mana di Baronius, dia bilang, adikku di kuping saya bilang, pergi ke toko simpati, dia bilang, tahu toko simpati di Jatibarang. Herannya orang itu tahu, toko simpati tentunya ada di Bandung juga mungkin ada di Jatibarang. Dia pergi dari Bandung ke Jatibarang, ke toko simpati, ke rumahnya dia. Dia sampai rumahnya itu ya saya sering datang ke situ, kereta api itu dekat di situ. Kita kalau naik kereta api dari jalan kereta api itu ke rumah dia tuh nggak jauh, jalan kaki. Jadi itu orang dari kereta api ke situ bawa gendong anaknya kan, ke toko simpati. Dia bilang dia mau ketemu ini yang nyambut. Wah diusir, sama dia diusir. Pergi, dia bilang pergi. Dia bilang saya bukan ini. Terus dia nyuruh bujangnya, suruh pergi. Bilang saya tuh bukan Tuhan, suruh pergi. Terus orang ini bilang gini, ya oke. Dia bilang saya udah datang jauh-jauh. Ya saya minta minum dah. Saya minta minum. Sama bujangnya dikasih minum, anaknya dikasih minum. Itu keajaiban yang dilakukan. Ini temannya Pastor John, sama-sama ke sana. Sekarang dia udah ke rumah saya, yang rumah itu belum. Di Michigan saya udah 2 kali. Tadinya saya pikir ini orang cult, saya pikir ini orang gila. Saya rasa ini orang, saya takut ketemu dia. Dia datang ke rumah saya, minum di rumah saya. Istrinya orang Iran, disembuhkan dari sakit perdarahan 17 tahun. Dan dia luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Sampai di Indonesia aja, kalau dia masih di Indonesia, some people pikir dia itu sesat. Tapi ngapa kok dia ngusir-ngusir? Itu saya heran. Ngapa kok dia ngusir-ngusir? Karena dianya ketakutan, orang menuhankan dia. Dia takut, akhirnya dia lari, meninggalkan Jatibarang, lari. Karena itu orang udah gila-gilaan, sampai ngantri di rumah dia. Dia malam-malam lari ke Malang, sejauh-jauhnya ke Malang, supaya nggak ada orang yang tahu. Orang yang tahu, akhirnya dia dari Malang ke Amerika.
Nah dia brothernya itu ada di Amerika. Nah brothernya dia ini, saya tahu brothernya, saya kenal brother. Si brothernya ini jadi tadinya jadi supir truk. Brothernya itu datang ke Amerika kerja sebagai waiters. Waktu dia kerja sebagai waiters, dia bilang, kenapa ya? Kalau orang ngasih tip itu biasa, tapi kalau supir truk ngasih tipnya gede-gede. Dia nanya mau buatnya ngasih supir truk padahal ngasih. Kamu nggak tahu, supir truk tuh gajinya gede sih. Oh iya, berapa? Waktu $40. Wah saya mau jadi supir truk. Jadi dia jadi supir truk. Dia jadi supir truk, sekarang dia punya truk berapa puluh. Dia punya truk ini, pergi ke Vancouver kemana-mana nanti. Nah ini si brother ini ini older brothernya yang punya truk ini dari Malang terbang ke Amerika, tinggal di rumahnya dia. Nah sekarang dia kalau ngomong Malang, dia tidak kerja, dia tidak punya mata pencaharian. Itu yang bikin saya bilang, gak benar. Alkitab bilang, kamu gak kerja, gak makan. Padahal setelah saya ketemu, dia itu ngerasa ditolong sama brothernya. I do everything. Dia kerjain pembukuan, dia kerjain ordering sekarang. Dia tuh kerja, tapi gak menerima gaji. Gak menerima gaji. Dia kerja seharian, anaknya 2 kerja sama dia. Ngerjain, tapi nggak mau menerima gaji. Brothernya mau kasih mobil ke anaknya, no. Ini, you're fine. Kamu pinjemin dia aja. Tidak mau terima gaji, tidak mau menerima hadiah, tidak mau menerima rumah. Dan dia ngomong orang, saya nggak kerja. Ya itulah, itu cerita itu orang yang tapi sudah 10. Jadi kita doa dah. Kalau ngaji kita berhenti. Bapak kami, bersyukur Tuhan kepadamu. Karena kami, biarpun ngobrol seperti ini, tapi kami mau mengenalmu lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau luar biasa. Dan Bapak kami mau belajar dengan rendah hati, apapun yang kami dengar, yang kami lihat, Tuhan kami mau belajar. Untuk Engkau sendiri yang reveal kepada kami kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak terombang-ambing ke kanan ke kiri, kami tidak terombang-ambing oleh segala macam doktrin, tetapi kami hanya mau datang untuk mengenalmu lebih lagi Bapa. Kami mau minta Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang tuntun kami sehingga apa yang kemana Engkau mau bawa kami, apa yang Engkau ingin kami alami Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, mengalami suatu journey dengan Engkau sehingga Bapa kami makin mengenalmu, makin kami dipakai oleh-Mu dan menyenangkan hati-Mu. That's the most important Tuhan, untuk kami bisa mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, malam ini sudah telat, sudah late Tuhan, Bapak kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan Engkau juga yang akan bawa kami pulang ke rumah dengan tidak kurang suatu apa. Thank you Lord, in Jesus name.